Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali. Semoga kalian tetap sehat dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan bisa aktivitas seperti biasa. Baiklah anak-anak, pada pertemuan kali ini kita melanjutkan ya bab 2. Karena kemarin sudah bab 1 mengenai tentang sifat kualitatif larutan, baik itu larutan elektrolit maupun non-elektrolit. Berikutnya yaitu mengenai tentang reaksi reduksi oksidasi. Ya, jadi di dalam bab 2 ini judulnya adalah reaksi redoks dan elektrokimia. Nah, maka yang perlu kita pelajari yaitu mengenai tentang redoksnya ini. Ya, redoks itu kepanjangan. Jadi rednya adalah reduksi, sedangkan oksnya adalah oksidasi. Ya. Nah, ini konsep dasar kalau kita mempelajari yang namanya elektrokimia, maka kita harus bisa reaksi redoks. Oke, reaksi redoks adalah reaksi reduksi dan oksidasi yang berlangsung secara bersamaan. Reaksi redoks singkatan dari reduksi dan oksidasi. Peristiwa apakah yang bisa menggambarkan contoh reaksi reduksi dan oksidasi dalam sehari-hari? Lah, contohnya adalah reaksi perkaratan besi. Jadi kalau kalian tahu yang namanya besi itu kalau dibiarkan dia lama-kelamaan akan menjadi karat besi. Karat besi itu tayengan, karaten. Padahal ini tidak dicampurkan. Nah, proses seperti ini menunjukkan bahwasannya di dalam proses tersebut itu ada yang melibatkan oksigen. Nah, disinilah nanti akan memberikan suatu contoh peristiwanya yaitu tentang reaksi reduksi oksidasi. Kemudian yang kedua pembusukan. Jadi segala sesuatu yang organik itu akan mengalami pembusukan. Lah, supaya nanti tidak membusuk, berarti harus diambat oksidasinya ini, supaya agar tidak cepat mengurainya. Berikutnya adalah fotosintesis. Ya, kita tahu bahwasanya fotosintesis adalah proses pembuatan makanan yang dilakukan oleh tumbuhan. Ya, di mana yang dihasilkan dari proses fotosintesis adalah pembebasan oksigen dan metabolisme yang ada dalam tubuh. Nah, itulah definisi dari reaksi reduksi, oksidasi dan contohnya. Nah, mengenai tentang perkembangan konsep reaksi redoks, nah, kita perhatikan apa sih yang dimaksud reaksi redoks itu. Yang pertama yaitu konsep reaksi reduksi dan oksidasi mengalami perkembangan dari masa ke masa sesuai cakupan konsep yang dijelaskan, yaitu reaksi redoks sebagai reaksi pengikatan dan pelepasan oksigen. Jadi reaksi redoks itu melepas dan mengikat oksigen. Nah, itu contohnya ya, proses perkaratan besi Fe ditambah 3O2, berarti kalau ada penambahan O2 ini berarti mengikat sehingga menjadi karat besi yaitu 2Fe2O3. Reaksi reduksi adalah pelepasan atau pengurangan oksigen, reduksi biji besi. Ya, biji besi contohnya karbon 2 Fe2O3 ditambah 3CO menjadi 2F8 plus 3CO2. Ini ditinjau dari pengikatan dan pelepasan oksigen. Yang kedua, reaksi redoks sebagai reaksi pelepasan dan pengikatan atau penerimaan elektron. Nah, jadi mengikat dan melepas elektron. Ini contohnya adalah oksidasi, reaksi pelepasan elektron, setengah reaksi oksidasi. K plus ditambah elektron. Reduksi adalah pengikatan atau penerimaan elektron. Berarti elektronnya ada di sebelah kanannya panah, kalau oksidasi ada di sebelah kirinya panah. Nah, perhatikan contoh untuk oksidasi. Ya. Cr2O3 ditambah 2Al menjadi 2Al2O3 ditambah 2Cr. Nah, perhatikan bilangan oksidasinya. Nah, ini untuk O itu BO-nya min 2 dikalikan 2. Dikalikan 3, berarti min 6. Sedangkan Cr2-nya ya plus 6 dibagi 2 sehingga Cr-nya plus 3. Di sini Cr-nya dalam bentuk
unsur atau senyawa sama dengan 0. Dari positif 3 menjadi 0 itu berarti mengalami penurunan sehingga dia mengalami reduksi. Sedangkan untuk Al dari 0 menjadi plus 3 karena mengalami kenaikan maka dinamakan oksidasi. Nah, sekarang bagaimana cara menentukan reaksi reduksi atau oksidasi? Dilihat dari bilangan oksidasinya, maka aturan menentukan bilangan oksidasi yang perlu kalian pegangi ini ada 8 poin. Ya, yang pertama, untuk unsur bebas memiliki bilangan oksidasi 0. H positif 1 kecuali senyawa hidrida min 1. O memiliki min 2 kecuali senyawa peroksida min 1. F selalu memiliki bilangan oksidasi min 1. Logam memiliki bagian bilangan oksidasi positif yang besarnya sesuai dengan golongannya. Oksidasi ion tunggal sama dengan muatannya. Bilangan oksidasi unsur dalam senyawa sama dengan 0. Jumlah bilangan oksidasi unsur dalam ion poliatom sama dengan muatan ion. Itulah cara menentukan bilangan oksidasi pada suatu unsur yang terdapat dalam suatu senyawa. Nah, pada saat tatap muka nanti maka akan saya lebih rinci untuk menjelaskannya mengenai bagaimana cara menentukan bilangan oksidasi suatu atom atau unsur dalam suatu senyawa. Berikutnya adalah penamaan senyawa menurut IUPAC. Ya, jadi persamaan senyawa menurut IUPAC adalah penamaan yang berdasarkan bilangan oksidasi. Nih, logam yang hanya mempunyai satu bilangan oksidasi, misalnya logam alkali, alkali tanah dan aluminium, penamaan senyawanya adalah nama logam di depan. Ya, jadi nama logamnya disebut terlebih dahulu. Contoh NaCl, maka logamnya adalah Na sehingga disebut dulu natrium dan Cl-nya adalah klorida. Logam yang mempunyai beberapa bilangan oksidasi, misalnya logam transisi, penamaan senyawanya adalah dengan menuliskan bilangan oksidasi dengan angka Romawi di belakang nama logam tersebut. Contoh CuO berarti diikuti Romawi. Cu cuprum tembaga 2 oksida. Ya. Atom non-logam yang dapat membentuk 2 atau lebih senyawa, penamaannya diawali dengan kata non-logam yang bermuatan positif diikuti bilangan oksidasinya dengan angka Romawi, sedangkan atom non-logam yang bermuatan negatif diletakkan belakang dengan berakhiran ida. Contohnya NO, nitrogen 2 oksida. Nah, itulah contoh cara menentukan bilangan oksidasi, mengkategorikan reaksi reduksi oksidasi dan cara pemberian nama pada suatu senyawa. Demikianlah penjelasan singkat mengenai tentang konsep reaksi redoks. Ya, untuk lebih jelasnya akan saya berikan penjelasan lagi melalui suatu contoh soal dan cara pemecahannya pada saat tatap muka. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.